Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Para jamaah yang saya cintai, kampus kita ini mengembangkan 4 kekuatan yang mesti disadari oleh semua sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Siapa yang dimaksud dengan sivitas akademika itu? Ya mulai dari rektor, pembantu rektor, dosen, dekan, mahasiswa, dan seluruh jajaran pegawai. Apa sebutannya? Tendik apa gitu ya? Apa Pak Agus sebutannya? Tendik. Tendik itu mulai dari Kabiro, Kabak, Kasubag, sampai pada staf dan sampai pada security, bahkan sampai pada tukang sapu atau cleaning service. Itulah yang disebut dengan sivitas akademika. Artinya apa? Bahwa semua warga kampus ini harus paham terhadap misi dan visi kampus kita ini, terutama di dalam mengembangkan 4 kekuatan. Yang pertama adalah kedalaman spiritual, yang kedua adalah keagungan akhlak, ketiga ketinggian ilmu, keempat kematangan profesional. Sehingga orang yang memiliki 4 kekuatan ini disebut atau diharapkan layak disebut sebagai ulama yang intelek profesional atau intelek yang ulama profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktunya pendek soalnya, jadi agak tergesa-gesa. 4 hal ini kalau kita pikirkan ya, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, ketinggian ilmu, kematangan profesional, ini mudah diucapkan, tapi sebenarnya sulit dipraktekkan. Kenapa? Karena spiritualitas itu di dalamnya ada hal-hal sifatnya mistikalitas, hal-hal sifatnya irasional, lalu melahirkan akhlak. Sementara ketinggian ilmu itu rasionalistik. Ya apa? Menggabungkan sesuatu yang irasional, gandeng atau berbojo, beristri atau bersuami dengan yang rasional, itu angel. Nah, tapi yang angel ini kok tidak disadari, dikiranya gampang itu. Karena saking angelnya, dikiranya gampang, dianggap sudah selesai. Akhirnya misi dan visi ini boleh dibilang terabaikan. Apa? Kurang mendapatkan perhatian. Oleh siapa? Ya oleh sivitas akademika itu sendiri. Siapa mereka? Ya mulai rektor sampai tukang sapu. Kira untuk keras ya. Cek kurung rektor ini kan ini. Kabiro ini kan kan. Di. Oh, kabiro itu. Tadi dipesan sama Dr. Agus Mulyono, ojo keras kan ya. Saya mohon maaf ya, kalau tidak keras itu bahasa nggak bisa masuk gitu. Jadi saya itu kalau nggak keras nggak marah. Nek perlu mobil kuat ya, keras, cek masuk. Jadi kedalaman spiritualitas yang sebenarnya itu di dalamnya mengandung aspek mistikal atau mistik, sesuatu yang irasional. Ini yang mampu mengantarkan seseorang itu untuk berakhlak yang mulia atau keagungan akhlak. Nah sementara ketinggian ilmu itu gak mengantarkan orang berakhlak. Uangnya tambah ilmu ini tambah gendeng lagi. Sama lihat itu, profesor doktor itu. Dikira mereka itu tambah jujur, tambah sidik, tambah amanah, tambah
tambah pinter korupsi. Asli itu. Orang tambah pinter ilmu, tambah ngerti teori ini, tambah pandai nyolong. Gak percaya tanya Pak Polisi. Orang yang pandai nyolong itu bukan pencuri Pak, tapi polisi. Saking gelem apa enggak ngono ya? Nek urusan mencuri Pak, dudu bajingan lebes sing nyolong kotang ngomong bukan. Tapi justru polisi jenderal-jenderal itu yang pandai menyolong, pencuri. Nah pertanyaannya, mau atau enggak itu aja loh. Nah, makanya orang yang ketinggian ilmu ini harus disentrong, bahasanya seperti Pak Mul, disentrong, disorot oleh kedalaman spiritualitas agar melahirkan akhlak yang agung. Dalam spiritual ibadah itu menangan gitu, melahirkan budi seperti yang mulia, barulah bisa mengontrol orang yang berilmu itu untuk benar lakukan itu. Lek gak ono iki Pak, aman delok ya. Tambah profesor itu aslinya tambah gak jujur, tambah bajing tapi mesisan bisa betul. Tak lihat di sini rektor gak ono, wakret gak ono, dekan gak ono, coba kabiro irungnya gak ketok. Mana kabiro? Satu aja gak ada kan? Padahal kabiro itu pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi di kampus ini kepegawaian itu kabiro, tapi batang hidungnya nggak kelihatan. Terus pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang di bawahnya ada dosen, ada dekan itu Pak Rektor. Saya mau bilang Pak Rektor batang hidungnya nggak kelihatan kok, nggak enak. Jadi maaf ya, nggak bisa bilang begitu saya. Jadi begitu Pak. Makanya kalau kedalaman spiritualitas yang kita kembangkan melalui sholat berjamaah, puasa Senin Kemis, qiyamul lail, itu hanya berlaku untuk mahasiswa selama ini. Dosen itu urungannya Pak, sampean ojo percaya diteramai karo dosen. Nanti Bapak Ibu ya anak-anak itu akan kita ajak bangun malam. Mek ngajak toh Pak, sing ngajak itu ben buyar bisa. Ojo gampang percaya Pak. Pak saya nggak mau begitu Pak. Bapak jangan hanya mengajak, tapi memberi contoh. Sama tutup nanti, Bapak nanti akan diundang sebagai wali murid, sebagai wali mahasiswa akan diundang. Nanti diceramai Pak sama warak satu, wakil rektor bidang akademik dan penelitian, atau bahkan rektornya sendiri akan ceramah. Bapak Ibu semuanya, nanti anak-anak Bapak ini akan diantarkan ke dalaman spiritual, keagungan akhlak dengan cara selalu sholat berjamaah Pak, selalu puasa Senin Kemis Pak, selalu tahajud Pak. Praktek itu semuanya. Jangan mau Pak. Pak saya nggak mau diajak, tapi diberi contoh. Gak iso Pak, kedalaman spiritual diperintah. Nah aku diperintah tak Pak. Jadi aku maunya ngetut nih kamu, tapi bukan kau perintah. Kalau urusan kedalaman spiritual, kita harus tetap seperti itu. Kita keras orang melebu soalnya sih kandangnya pinter. Dengan dani bodeng kampung gampang Pak. Pokoknya kayak beras, petengnya warat beres. Tapi profesor Pak, diomongnya alon-alon ya orang melebu Pak. Makanya aku nggak setuju dengan Dr. Agus Mulyono ya. Jangan keras Pak, ya larang melebu, larang keras. Udah apa sama nih? Sampai tukang ahli jamu kuat. Senengannya mengeraskan malah keras Pak Muli. Wah, kosong lu tuh boleh nggak keras. Alon-alon, jadi melebuni kanan-kanan, gak enak. Selaka pengen melebu lu enak soalnya. Dan yang jomblo gak enak. Maksudnya begitu loh. Dua hal yang bertentangan yang kontradiktif dipertemukan tidak mudah. Tapi sebenarnya gampang. Apa itu kuncinya? Ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Kesadaran. Apa sadar itu? Sadar itu bahasanya sodrun Pak. Apa sodrun? Dada. Apa dada itu? Di depan. Ana ta dadane menungso ning mburi. Wong ayo kaya apa susune gede lek ning mburi ora ana sing ngarep Pak. Ya enggak? Betul enggak? Ana wong ayo kaya sapa? Pak bojoku lah misalnya.
dodone sepates Thailand tapi neng gurih Pak, gelem sampean sodun di dalam Pak, sadar itu di depan Pak, ayo sadar, ayo makrifah, sadar diri, apa yang orang sadar di depan ya ngerti gitu, dipelajari itu apa itu kedalaman spiritual, apa itu, apakah benar kedalaman spiritual itu mampu mengantarkan orang berakhlak tinggi. Ini Pak dipahami Pak, ontologisnya kayak apa sih yang namanya kedalaman spiritualnya, coba diomongin toh, coba diomongin toh, diomongin gila nih Pak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya Allah Pak, gila nih, menjijikan banget loh. Ana wong ngedabus ngomong tapi gak nglakoni, jijik Pak. Sampeyan gila enggak ketika kandhani wong ngomongin wae tapi gak nglakoni? Jijik Pak. Ya enggak? Ini titik video tenang aja, walaupun nggak ada rektor, walaupun nggak ada kabir, nanti tak kirim Pak kepada saya. Aku rapoti Pak, rektor itu bawa saya. Artinya apa? Saya lebih senior dari itu. Saya 91 sudah jadi dosen di IAIN namanya. Rektor itu 98 agak 2000. Kan selisihnya 9 tahun Pak. Aku lebih senior. Medek profesor aku durung ngene. Saya kalau mau Pak, profesor sejak tahun 2012. Aku mikir ya, orang profesor itu bayarannya kayak mikir, bayarannya kayak bayarannya apa tuh Pak? Bayaran itu kan duit itu kan bentuk perut itu lah akeh, kudu mudun Pak, didok titik. Napa nek segmen friend kudu mudun dari materialisme kepada dari apa? Perut kepada bawah perut Pak. Dan duit uang kayak Pak, mikir lebih meneng. Asli itu lenggak asli itu. Kakek duit Pak, sama aja kakek duit, pas mulai. Lama bayarannya asalnya biasanya asalnya 10 juta, lalu naik menjadi 35 juta Pak. Didelenti. Tak deleh perut Pak, gendut. Tak gendut berat. Jadi duduknya yang sot ini. Ngesore perut apa Pak? Makanya sing sadar, sadar. Tapi aku saya tahu sekarang karena bojoku siap menerima perut gede gitu. Kan bayaran yang bojo Pak. Makanya bojone kudu duit Pak siji supaya nggak gendut. Sing wani lho, sing wani. Lah tak makom jangan, sampean nggak duwe ilmu nih jangan. Sik, berikutnya. Saya itu jadi dosen sini Pak, mulai 91. Jadi arek-arek cili-cili durung lahir. Nah gini Pak, ini langsung praktek baik, tak ceramain kedawan. Pada kira-kira 2-3 minggu yang lalu, saya diundang 7 harinya wafat Mas Pipin. Mas Pipin itu putra almarhum almarhumlah Ustadz Bukharilas. Ustadz Bukharilas itu dosen senior IAIN, ketua jurusan pendidikan bahasa Arab. Kalau dulu namanya ketua jurusan ketua jurusan dan fakultas adab. Kalau nggak salah ya dulu. Saya mahasiswanya. Beliau alumni Baghdad, satu-satunya alumni Baghdad. Beliau itu Ustadz Bukharilas. Nah, Pipin itu kecilnya saya gendongi. Dulu Pak mahasiswa, untuk ingin dekat dengan dosen banyak modus. Saya kepengen menyerap ilmunya Ustadz Bukhari yang luar biasa menurut saya. Caranya gimana? Ya saya harus mendekat untuk mendapatkan kasih sayang. Bagaimana akan mendapatkan kasih sayang dari Ustadz Bukhari? Agar mendapatkan dalam bahasa sufinya itu faid atau apa, limpahan ilmu. Maka saya harus menyayangi sesuatu yang disayangi oleh Pak Bukhari. Siapa dia? Ya Bayai. Bayai saat itu namanya Pipin. Nama lengkapnya Ahmad Sofiul Umam. Panggilannya Pipin. Dia meninggal dunia pada 7 harinya kami diundang
untuk tahlilan. Di situ ketemu dengan para senior ex dosen IAIN, sudah tua-tua, umur 80, bahkan ada yang 90. Di antara mereka ada banyak orang ngomong sama saya, kalau manggil saya itu Mam. Nama saya Muhammad Imam Muslimin, biasa dipanggil Yai Mim. Yai Mim itu Yai Pak, Yai dengan Yai beda. Yai itu kakek. Karena saya sudah bercucu, maka dipanggil Yai. Terus disingkat Muhammad Imam Muslimin. Jadi Yai Mim itu kakek Muhammad Imam Muslimin. Sampai sarung saya itu BHS Yai Mim. Itu hanya ada 3 Pak di Indonesia. BHS Yai Mim itu ada 3. Maksud saya jenisnya BHS Jokowi 1, BHS Ma'ruf Amin 2, dan yang ketiga adalah BHS Yai Mim. Itu orangnya saya Pak. Cuma main-main sama ini. Lu asli. Sama kalau ada itu dosen yang kepingin mendapatkan BHS masjid, tanya sama saya, gimana Kiai supaya dapat BHS yang harganya 6 juta Pak. Hari ini nggak saya pakai karena saya diundang takmir, maka saya pakai BHS takmir. Biasanya saya tampil itu pakai BHS ya ini. Karena diundang takmir, saya menggunakan sarung BHS takmir. Ada di bawah tulisan Pak. Tak tunjukkan ya. Tak kena itu. Tak kena itu. Bawa di sini. Ternyata kebalik, kelipat, nanti tak tunjukkan kalau mau. BHS takmir. Lah punya saya itu BHS ya ini. Ada teman dosen itu yang sudah terkenal, mubalek internasional dia, doktor, kiai haji, pengasuh pesantren besar, ganteng, kayak ceramah umum enak, minta sama saya BHS masjid. Aduh, kalau saya sih nggak bisa. Coba saya tanyakan istri saya yang kebetulan menjadi salah satu marketingnya. Dok, aku panggilnya tuh, iki ya apa ini? Kiai kok minta? Karena yang minta kiai kan nggak berani. Biasanya nggak begitu kan? Karena panggil kiai gini, kena ngeden-ngedeni Pak. Tapi lek kiai nggak bisa. Tapi lek kiai kena ngeden-ngedeni. Karena yang minta kiai Pak. Bojo saya ini yang jadi marketing BHS ini tanya langsung kepada ownernya, owner BHS, Habib Muhammad Syafiq Haraba namanya, tinggalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang. Malang ada di Lembah apa tuh? Apa? Dieng di Bukit Dieng itu orangnya, marketingnya di situ. Yang nyunting saya itu marketing BHS, sekaligus asisten saya di atas kasur. Itu masih muda Pak, jauh dengan saya. Saya cari yang muda Pak, jangan yang tua-tua. Udah bisa banget. Nah, saya lanjut ya. Apa kesimpulannya? Wah, boten sakit Kiai. Ini menyangkut legal produksi. Kalau sampai ada BHS selain 3 itu, nanti bisa izinnya dicabut. Izin produksi BHS dicabut. Dan itu kalau ngurus bisa puluhan miliar. Loh, saya tanya, lalu kenapa kok BHS ada BHS Jokowi? Ya Jokowi kan presiden. Aturan sehebat apapun Pak, kalau yang melakukan yang punya tidak masalah. Polisi itu jangan dianggap kalau dia lampu merah lalu bablas, melanggar aturan. Enggak, itu namanya diskresi Pak. Ono mengejar Pak, pencuri, kok polisi taat lalu lintas ya pencuri ini hilang gitu. Jadi Bapak harus pandai, peraturan itu untuk orang yang diatur, bukan orang yang mengatur. Kalau Allah memerintahkan sholat, bukan berarti Gusti Allah harus sholat, Allah butuh sholat, nggak begitu. Sampai itu paham ya? Kalau Allah memerintahkan puasa, puasa ya alladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina dan seterusnya itu. Ojo sampai nuntut Gusti Allah, kudu puasa. Nggak ono Pak. Sing merintah Gusti Allah sampeyan aja dadi Gusti Allah parat sampeyan ngono. Lah Jokowi kuwi sing duwe peraturan. Ma'ruf Amin kuwi wakile sing duwe peraturan. Lagi pertanyaane, ya ini ki apa nih? Lho paling ora dukune lah.
Tak Yaimin khusus Pak, ini panjang dukun BHS. Makanya sama yang pengen BHS ya nopo tuku Pak bener gratis. Konsum barang dulu gratis wae. Pengen BHS, lihat. Nanti dapat diskon, gitu loh Pak. Misalnya kalau satu buah 7 juta, Bapak menjadi dapat diskon 300.000 lah. Lewat saya Pak yang beli. BHS Masterpiece itu sekarang harga 7 juta. 7 juta yang paling mahal itu yang dipakai para anggota dewan yang suki-suki itu 7 juta Pak. Jenengan lek tumbas lewat saya atau lewat istri saya bisa diskon 500. Lumayan kan? Lumayan. Tapi lek tuku dhewe 7 juta. Tapi lek tuku lewat Yaimin iso 6.500.000. Ngono misalnya. Nah, gelem ra gelem terserah. Mau kliennya kayak gitu Pak. Baik. Saya kembali kok ngobrol kemana-mana. Gus Pipin atau Sofiul Umam Haji Ahmad Sofiul Umam SH MH, yaitu pengacara Pak almarhum. Pada 7 harinya itu kami kumpul Pak. Salah satu dari sesepuh UIN dalam tanda kutip IAIN ngomong pada saya, "Man, ya opo kampusmu saya kok panas?" Ora tak respon Pak, menenge panas karepmu ora karepmu aku ora dadi opo. Saya kan dosen biasa, mau panas mau dingin. Ki masjidnya panas lho saja nih. Mestinya kasih AC itu. Pak mulai wajib usulkan. Lah iya ya Pak, jadi tanggung jawab usulkan pada sapa ini? Pak Dua. Masjid ini sarana kedalaman spiritual kekuatan pertama Win malam. Lah kok gak ono AC ini? Kantor rektor Pak, mewah Pak. Mendelok kursinya Pak, mengkilat AC-nya Pak. Waduh, sama naik kono turu pun gak usah rapat Pak. Mlebu langsung tidur. Jadi mlebu kantor rektor dijak berpikir Pak, dijak turu. Ya ini anu lho Pak, lek mlebu kantor sampean iki aku gak iso mikir. Apa ya ini? Enak kok ngene aku turu ora. Padahal tak singgir. Masih profesor doktor lek turun kalah kau sama ya enggak? Turune profesor doktor kalah harus satpam semelek. Profesor doktor ngorok-ngorok, satpame bengi melek. Sing menang apa? Ya enggak? Loh. Ya apa kok nyambungi? Sama tingali 18. Apa itu? Surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 18. Wa tahsabhum ayqadha wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'ain basit. Apa yang kamu kira terhadap para pemuda yang ada di gua itu? Mereka adalah terbangun padahal mereka tertidur pulas ratusan tahun namanya. Terus yang paling menarik Pak, kalbum ini sing bergerak-gerak nih duduk pemuda tapi kiri, artinya apa? Kiri lho betah melek Pak. Sampean jam piro delok kiri sampean lewat turu kok enggak tapi sampean lewat jenggongi Pak sampean. Ketoke turu tapi ya enggak. Artinya apa? Siapa yang jadi pemenang dari kiri? Artinya apa? Betah melek. Lek turah-turah mulai ilem. Lah wong lek senengane ruangane ber-AC enak ya. Ya turu. Gejala gitu tuh. Nah, Mas Boy. Nah, masjid itu mestinya lek turu nang masjid dalam rangka hubungan dengan Allah sampai turu apik Pak. Sampai wiritan sampai turu ketemu Gusti Allah. Tapi lek sampai nang kantor Pak, menganalisa kemajuan Win Malang kok keturunan Pak iler Pak itu kayaknya mesti saya cek nemen nih Pak Mokhtar di orang tahun nang sudah Pak Mokhtar Kabiru apa Pak Mokhtar Kabiru AUPK apa itu apa boleh kok ngono enggak rumah saku neng ini paling dulu paling dideni oleh siapapun Pak Mokhtar
satpam, tukang sapu, pegawai, kabeh wedi karo Pak Mokhtar Zahawawi. Tak ana nang masjid, Pak. Ana nang masjid. Meneh-meneh gak nang masjid tak usulkan dipecat, Pak. Tenang. Kok besok tak delok dhuwur kok gak ketok nang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Mokhtar pindah teko pindah. Gampang Pak, urusannya gampang. Nek gak iso ngomong nang menungso ngomong Gusti Allah. Langsung kun, langsung